Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak solih dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi ya teman-teman di pertemuan kita di minggu ketiga ini. Nah teman-teman, untuk menambah keberkahan pertemuan kita hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Sekarang kita akan membahas subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Nah, hari ini adalah pertemuan kita di subtema 3, yaitu pertemuan yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan, membuat pola-pola garis dan perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, mari kita mengamati teks di bawah ini. Pernahkah antum melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini teman-teman ada gambar telur. Kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam itu tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh yang bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, dari teks ini teman-teman, bahwa ayam itu tumbuh dari anak ayam sampai ayam dewasa itu karena apa? Karena diberi makan dan diberi minum. Nah, silakan teman-teman menjawab pertanyaan yang di bawah ini ya. Nah, ayo berkreasi. Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Nah, sebelum kita menggambar ayam atau menggambar motif hewan, nah kita mencoba dulu berlatih dengan mengikuti contoh garis. Nah, di sini ada garis lurus ke bawah. Nah, silakan teman-teman juga membuat garis lurus ke bawah seperti contoh yang di sampingnya. Sama juga di bawahnya, ini adalah garis mendatar. Nah, juga silakan di sini digambar garis lurus mendatarnya. Kemudian di sini juga ada garis melengkung setengah lingkaran. Silahkan juga teman-teman mengikuti garis setengah lingkarannya. Nah, di sini teman-teman ada contoh gambar hias dengan bermotif hewan. Nah, di sini adalah gambar ayam. Nah, di sini sudah ada contoh bagaimana kita untuk menggambar ayamnya. Yang pertama adalah dibuat lingkaran dulu, kemudian ditambahkan lehernya seperti gambar yang di sini. Kemudian yang ketiga ditambah lagi lingkaran kecil di atasnya. Nah, kemudian ditambah lagi sayapnya, kakinya, kemudian diberi mata, kemudian paruh, dan terakhir silahkan diwarnai. Nah, silahkan antum gambar di sini satu ayam, kemudian di sebelah sini juga dicontoh gambar anak ayam. Nah, seperti ini contohnya. Silahkan nanti teman-teman ikuti contohnya. Mari mengamati. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa Udin mempunyai 2 ayam betina. Nih, ayam betina yang ini nih. Kemudian 2 ayam jantan. Kemudian ayam tersebut memiliki 10 butir telur.
Nah, jadi masing-masing mempunyai 10 butir telur. Nah, yang akan menetas. Nah, jadi setelah 21 hari telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Jadi kita menghitung berapa banyak anak ayam yang dimiliki Udin setelah telurnya menetas. Nah, jadi kita bisa menghitung di sini. Di sini coba kita hitung. Ada berapa? Di kandang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita taruh di sini 10. Nah, jadi kandang pertama memiliki anak ayam 10. Kemudian kandang kedua juga sama 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sama 10. Kemudian kita tambahkan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, jadi jumlah anak ayam yang dimiliki Udin adalah 20 ekor anak ayam. Nah, ini adalah contoh penjumlahannya. Jika ditulis dalam bentuk perkalian, maka seperti ini, 2 dikali 10. Kenapa Ustadz jadi 2 kali 10? Karena kita hitung kandangnya ada berapa? Ada 1, ada 2. Jadi kita taruh di sini. Kemudian setiap kandang memiliki berapa ekor ayam? 10. Langsung kita tulis di sini. Maka 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, jadi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Nah, jadi ini namanya penjumlahan berulang. 10 ditambah 10. Nah, itu adalah contoh penjumlahan berulang yang bisa disebut dengan perkalian. Nah, ada contoh lagi nih. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, jadi ini ada 3 buah kandang. 1, 2, 3. Dan masing-masing kandang memiliki 12 ekor ayam. Nah, jadi masing-masing kandang ini ada 12 ekor ayam. Jadi berapa jumlah anak ayam yang dimiliki Udin? Nah, otomatis kita tulis di sini 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Nah, ini cara penjumlahannya. Bagaimana cara perkaliannya? Kita hitung dulu. Ada berapa kandangnya, teman-teman? Iya, 3, 1, 2, 3. Kita taruh di sini, 3. Kemudian ada berapa ekor ayam di setiap kandangnya? Berapa? 12. Nah, kita taruh di sini, jadi dikali 12. Sama dengan 36. Nah, jadi penjumlahan berulangnya adalah 12 ditambah 12 ditambah 12. Hasilnya sama dengan 36. Nah, kita berlatih. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Di sini juga ada penjumlahan secara berulang lagi, teman-teman. Ayo kita coba berlatih lagi. Seperti contoh yang tadi sudah saya contohkan. Di sini ada 4 kandang ayam. 1, 2, 3, 4. Masing-masing kandang memiliki 15 ekor ayam. Jadi di sini 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60. Jadi bagaimana teman-teman cara merubah ke bentuk perkaliannya? Gampang, kita hitung dulu kandangnya berapa. 1, 2, 3, 4. Kita taruh di sini. Kemudian setiap kandang itu memiliki berapa ekor ayam? 15. Langsung taruh di sini. 4 kali 15 sama dengan 60. Sama yang di sini. Nah, jadi di sini juga 60. Dan juga dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Jadi misalnya ada 2 dikali 3 sama dengan berarti 2 kali 3-nya. Berarti 2 kali menambahkan angka 3. Nah, jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian kita balik, teman-teman. 3 dikali 2, apakah sama? 3 dikali 3 juga. Maaf. Apakah sama 3 ditambah 3 juga? Otomatis tidak. Karena di sini artinya 3 kali 2-nya. Berarti 2-nya ditambahkan sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan
6. Hasilnya sama teman-teman, tapi cara menjumlahkannya berbeda. Contoh lainnya juga nih, 5 dikali 4, berarti 5 kali 4-nya. Berarti 4-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 4 dikali 5, 4 kali 5-nya. Berarti 5-nya ada 4. 4 kali 5-nya. 5, 5, 5, 5. Lihat, ada 4 nggak 5-nya? 1, 2, 3, 4. Benar. Sekarang yang di atas tadi kita ulang. 5 kali 4-nya. Coba kita hitung 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa? Sama 20. Tapi yang berbeda adalah cara penjumlahannya. Lanjut. Nah, di sini adalah cara untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar. Perhatikan contoh berikut. 2 dikali 210. Nah, teman-teman tidak mungkin kita menghitung dengan angka sebanyak ini dengan cara menjumlahkan berulang-ulang. Kalau 2 dikali 210, kita bisa tambahkan. Berarti 2 kali 210-nya. Berarti tinggal 210 ditambah 210. Itu masih bisa kita hitung. Tapi coba misalnya dibalik 210 dikali 2. Berarti 210 kali 2-nya. Berarti 2-nya ada 210. Bayangkan teman-teman menulis angka 2-nya sebanyak 210 kali. Nah, itu terlalu banyak. Maka dari itu kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, Ustadz ajari caranya ya. Kita sama-sama belajar. Nah, 210 atau 2 dikali 210, silahkan angka yang paling banyak atau nilai yang paling besar ditaruh di paling atas. Nah, di sini karena ada 3 angka, kita taruh paling atas. 210 dikali 2. Nah, sejajar ya teman-teman. Nah, jadi angka 2-nya di paling ujung paling kanan dari angka di atasnya. 2 dikali 0, berapa? Yang pertama adalah 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, teman-teman nanti boleh lihat tabel perkalian yang masih belum hafal perkalian. Boleh. Nanti boleh menulis perkalian dari perkalian 1 sampai 10. Nah, silahkan nanti sambil dihafal, kemudian boleh dulu untuk sementara melihat tabel perkaliannya. Kita sudah dapat angka 0, maka kita tulis 0 di sininya. Nah, di sini sudah ada 0. Kemudian setelah selesai ke atas sini, maka kita lanjut ke angka sebelah kirinya. 2 dikali 1. Nah, di sini sudah Ustadz gariskan. 2 dikali 1 sama dengan 2. Silahkan teman-teman lihat di tabel perkaliannya, pasti 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, sudah dapat kita 20. Kemudian masih ada angka lagi yang harus kita kalikan. Maka kita kalikan ke angka sebelahnya lagi. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ada lagi nggak teman-teman yang belum kita kalikan? Ya, sudah habis karena 2 kali 0 sudah, 2 kali 1 sudah, 2 kali 2 sudah. Ada nggak angka setelah 2 lagi? Tidak ada. Nah, jika tidak ada maka sudah selesai. Jadi hasilnya 210 dikali 2 sama dengan 420. Nah, nanti kita akan coba di latihan ya. Nah, di sini ada latihan. Oke. Silahkan teman-teman jika ada sudah tabel perkaliannya, silahkan sambil dilihat. Di sini ada soal 110 dikali 4. Nah, angka yang paling besar atau nilai yang paling besar kita taruh di paling atas. Nah, 110 dikali 4 di bawahnya. 4 dikali 0, 0. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 1, 4. Jadi hasilnya 440. Nah, nanti silahkan teman-teman dikerjakan ya, yang B, C, D, E, dan F-nya. Oke teman-teman? Nah, habis sudah. Syukron ya anak solih dan solihah, antum sudah menyelesaikan tugasnya hari ini. Mudah-mudahan tugasnya hari ini bisa ya dikerjakan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran hari ini, Ustadz tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.